Halo semuanya, selamat datang di segmen Ceritamu, Ceritami. Jadi di sini ada segmen terbaru. Kami bakal bacain cerita-cerita teman-teman semuanya yang udah nge-share ke email aku dan DM Instagram. Jadi di sini udah ada beberapa yang masuk ceritanya dan kita pilih satu cerita di episode yang pertama ini. So buat kalian yang punya keluhan dalam masalah cinta, atau kalian punya cerita yang bahagia atau cerita yang campur aduk lah ya, kalian bisa langsung aja share ke aku dan nanti kita bacain ceritanya satu persatu. Dan nanti cerita yang menarik Tami bakal bikin jadi salah satu tema single Tami ke depannya. Langsung aja kita ke cerita yang pertama. Di sini ada yang nge-share dan dia nggak pengen di expose namanya. Jadi kita langsung aja bacain ceritanya. Pertama dia ngizin dulu, "Hai Kak, boleh ikutan share cerita cinta nggak?" Boleh dong. Jadi langsung dia ceritain. Jadi gini Kak ceritanya. Jadi ini tentang masa lalunya dia. Cinta itu aneh ya. Bisa datang kapan aja, nggak tahu tempat, nggak tahu keadaan. Bahkan cinta juga datang meski aku belum pernah lihat dia secara langsung. Jadi mungkin maksudnya itu dia nggak pernah ngelihat sosok temannya yang bercinta ini. Jadi di sini dia cuman kenalan lewat sosmed. Di sini aku nggak tahu siapa yang terlalu bego atau mungkin memang sudah menjadi takdir. Aku percaya kalau di dunia ini nggak ada yang namanya kebetulan. Mungkin ini adalah bagian rencana dari Allah Kak. Oke, gimana? Pertama kalinya aku ngerasa benar-benar jatuh cinta sama cowok. Padahal aku nggak pernah lihat dia secara langsung, bahkan wajahnya gimana pun aku nggak tahu Kak. Tapi rasa itu kuat banget. Dia kayak deket banget padahal jaraknya cukup jauh. Jadi dia di Bekasi dan aku di Bandung. Lucu emang, gak pernah ketemu sekalipun, tapi daun banget pas hubungan kita berakhir. Jadi aku sih penasaran dia berakhirnya tuh karena apa di sini. Oke, kita lanjut ya bacain ceritanya. Pertama kali aku sama dia kenal lewat grup menulis. Awalnya kita cuman temenan, suka curhat-curhatan juga. Lalu akhirnya merasa nyaman dan dia nembak aku. Kita mulai pacaran dan sama kayak orang pacaran pada umumnya, dia perhatian banget sama aku. Dia ngenalin berbagai rasa yang belum pernah aku temui sebelumnya. Sampai mana tadi? Dia benar-benar buat aku ngerasa kalau bumi tuh asik banget. Dia bikin aku kayak dia butuh banget sama aku. Terlebih saat sakitnya kambuh, apapun yang dia rasain dia selalu bilang sama aku. Jadi setiap keluhan si cowoknya dia selalu curhat sama si ceweknya. Terus lanjut, aku senang banget Kak pas jalanin hubungan sama dia. Kayak gak butuh orang lain, cukup dia dan aku senang. Tapi September tahun kemarin aku memutuskan hubungan, sulit banget mau gimana lagi. Dia berubah, jarang aktif sosmed. Dia bikin kita lost kontak lumayan lama. Aku pikir dia pasti lagi deket sama cewek lain di Bekasi. Aku sadar diri gak mungkin kan aku ngekang dia terus. Ngekang dalam artian mungkin dia gak enak buat mutusin aku karena udah bosan. Jadi aku yang harus bertindak. Setelah putus dari dia, aku kayak kehilangan diri aku. Aku brutal, jalan sama banyak cowok, gak peduli apa kata orang. Tiap hari gonta-ganti cowok, bego emang. Lumayan fuck girl juga ya si cewek ini. Dia yang mutusin, dia yang brutal, dia yang kontrol dirinya menjadi tidak baik. Tapi kita lanjut ceritanya, endingnya kayak gimana. Tapi itu yang aku alamin, lemah banget. Cuman gara-gara kehilangan satu cowok yang bahkan belum pernah aku lihat mukanya. Semua yang aku jaga mati-matian harus hancur. Tapi anehnya aku gak benci atau kecewa sama cowok itu. Bahkan aku masih suka khawatir kalau semisal dia udah gak ada kabar lagi. Oh berarti dia setelah putus masih ada kontak-kontakan, cuam-cuam gitu ya. Aku nggak tahu gimana sebenarnya perasaan dia ke aku. Apakah sama atau cuman prank doang? Ternyata hati-hati ya buat kalian ya yang pacaran cuma lewat sosmed, bisa jadi kalian di prank. Kalau lagi di prank tentang perasaan. Nah, kalau dia nembak kamu cewek, ternyata yang nembak itu juga cewek, kita kan nggak tahu bentuk pranknya kayak gimana. Oke lanjut. Bulan kemarin tiba-tiba aku kepikiran dia. Gak ada hujan, gak ada angin, tapi rasanya rindu.
Aku nyari dia, aku chat semua sosmed punya dia. Jadi lewat WA, Instagram, Line semuanya, dan kakak tahu? Nggak tahu. Saat itu juga dia nyari aku kak, nggak peduli aku dibilang GR, kecentilan atau nggak waras sekalipun. Oke, aku juga pernah ngerasain sama kayak kamu. Jadi aku nyariin dia, ternyata dia juga nyariin aku. Dari mana aku tahu dia nyariin aku juga? Jadi dia chat aku di Line, dia WA. Jadi dia chat aku di Line, dia WA aku. Gimana tuh? Ada yang bisa bantu jelasin gimana tuh, Ji? Oke, mungkin dia lewat satu aplikasi doang ya. Anggap aja dia di Line deh. Ternyata dia nulis aku, dia tulis nomor aku di bukunya. Gimana lagi tuh, aku bingung. Jadi selama ini dia tuh saling kontak tuh lewat mana? Jadi kok sampai nomornya hilang, sampai ditulisin nomor aku di bukunya, dia bilang di sini. Oke, kita lanjut. Fakta ini bikin aku senang banget kak, mengingat dia termasuk cowok dingin, cuek dan gak mau ribet. Aduh, masih salfok aku nih, dia tulis nomor. Jadi selama ini tuh dia surat-suratan atau gimana? Lanjut. Aku senang dia masih ingat dan mau ngehubungin aku lagi. Setahu aku dia suka males berhubungan lagi sama mantannya. Oh, jadi dia waktu pernah ngejalanin hubungan dia nggak pernah bahas masa lalu, apalagi mau ngehubungin mantannya. Kata-katanya juga lumayan bikin patah hati kalau dia udah males sama orang. Tapi ini beda kak, dia tetap ramah meskipun sedikit berubah ya. Aku sadar namanya juga udah mantan. Woi, ada emot senyumnya di sini. Sekarang dia udah punya pacar, begitu juga aku. Wah, gimana nih? Pelakor? Oh enggak juga. Tapi wajar sih. Tapi kenapa hatiku masih tertuju pada dia? Nanya aja. Kenapa bayangan dia ada di mana-mana? Mungkin dia punya jurus 1000 bayangan kayak Naruto. Kenapa aku kayak nggak rela dan malah nangis pas ada cowok yang nembak aku? Tapi kamu nerima pacarmu sekarang, gimana nih? Oke, terserah lu lah mbak. Gak ada yang namanya kebetulan kan, semua udah takdir. Aku cuman berharap suatu saat nanti kita bisa ketemu walau cuma sekali dalam seumur hidup. Aku bakal senang banget. Jadi itu cerita aku kak. BTW cuman kakak aku yang tahu sedetail ini. Teman-temanku nggak tahu. Jadi kalian yang semuanya nonton ini bakal tahu si ceritanya si mbak ini. Semoga dibaca ya kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, dan di sini dia ngirimin beberapa screenshot kalau ternyata si mantannya dia itu pernah ngehubungin dia. Jadi di sini ada chat dan beberapa kontak emang dia kepoin, entah itu nomor lama, entah itu temennya si pacarnya itu dia ngehubungin, nanyain kabar mungkin ya. Sampai segitunya aku nyariin dia. Jadi dia keponya tinggi banget. Emang cewek tuh tingkat kepoannya tuh tinggi banget. Dan ternyata dia juga kayak yang dia bilang tadi, dia udah dihubungin duluan sama si mantannya itu. Dan dia yang berhasil chat aku duluan. Set, udah gitu doang. Oke, jadi sekian yang diceritain sama sebut aja Mawar ya. Jadi dia nge-share ceritanya lewat DM aku. Mungkin kalau setelah ini ceritanya berlanjut, mungkin dia bakal nge-DM aku part 2-nya kayak gimana. Apakah dia bakal balikan atau tetap jalan sama pacar masing-masing. So, buat temen-temen, jangan kentut dong. Ngapain sih tampok? Ya kentut. Jadi ya buat temen-temen di sini yang punya cerita sedih dalam masalah cinta atau apa, mungkin terjebak suka sama sahabat sendiri, dan kalian bisa langsung aja share ke email di bawah ini dan Instagram aku yang khusus buat nampung cerita-cerita kehidupan kalian. Bisa langsung aja DM sekarang juga. Nanti Tame bakal sampein cerita kalian biar dunia tahu gimana nasib kalian dalam percintaan kalian masing-masing. So, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.